Kami mewakili yang mungkin pada pagi hari Ketua DKM juga tidak bisa hadir karena masih dalam kurang sehat. Mudah-mudahan kepada kita untuk bisa mendoakannya, mudah-mudahan tetap sehat. Dan sebelumnya, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk orang tua kita, saudara kita yang mungkin telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya dan menghapuskan segala dosa dan kesalahannya. Juga Allah angkat penyakitnya dan mudah-mudahan bisa berkumpul bersama keluarga dan jemaah kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, jadi pintar, mudah-mudahan menjadi hafiz Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Syekhul Bain, yaitu Pak Idris dengan stafnya. Acara ini bersama ibu-ibu dan para donatur di lingkungan RT 6 sampai dengan RT 12 yang dikomandoi sama Pak Joko Martono dan Pak Gatot. Luar biasa bangga dengan Pak Joko, Pak RW dan Pak Gatot. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan khusus Pak Kiai Sehat Bu Win. berpulang yang hari ini hadir. Masalah Pak Ustadz berpulang, mudah-mudahan Pak Ustadz walaupun sudah lansia perkasa. Mudah-mudahan tetap sehat dan bahagia. Staf-stafnya yang hari ini hadir, dan otomatis dibarengi dengan kebiasaan dengan Pak Asadi, Pak Presiden, doakan supaya sehat walafiat, memberkati umur, memberkati dunia. Sholat subuh, bahwa kita ada performas atau menjelang sholat Jumat. Teman-teman DKM semua yang DKM hadir di masa ini Pakai baru. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Ya, ada bubur. Alhamdulillah. Jadi ibu, bapak-bapak, kalau ada yang sakit, keinginan kita mudah-mudahan ibu ini di masjid ini juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapatkan satu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mendapatkan satu syafaat dari anak cucu kita yang kita mendapatkan satu syafaat dari Al-Quran yang dibacakannya. Kami kumpul di masjid ini, insya Allah yang berakhir juga akan mendapatkan diri dan insya Allah ayo ada perubahan cepatnya masih untuk yang akan datang itu tidak ada perubahan, yaitu di Masjid Jami Al-Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qaddiman liyunzira ba'san syadidan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang sama-sama kita muliakan imam kita Bapak Kiai Haji Uswari Sa'id, pimpinan Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Duren Sawit, yang terhormat Bapak Kiai Haji Topi Hasan beserta jajarannya, Ketua Forkomas Bapak Kiai Haji Eman Sulaiman, cuma gelarnya saya nggak hafal, banyak banget. M-nya aja ada berapa tuh M? Ya sudah, saya masih muda tapi gelarnya udah banyak. Kalau yang tua gelarnya nanti cuma 3 ALM. Ya di kopi ya. Di sini ada Mr. Yordan dan Suhaidi, Pak Askari, ya. Semua yang ada di tempat kita insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Ketua
Bapak Ketua DKM Kelurahan Managasari yang tergabung dalam Forkomas, ya. Dan saya yakin bahwa yang hadir ini adalah imam masjid semua. Saya lihat, kenapa? Tahu, sebab datangnya setelah subuh semua. Dimimami dulu di. Alhamdulillah. Nah, ini saya juga nyapa ibu-ibu, para ustadzah, ya, di Managasari ini yang setia mendampingi suaminya untuk mendatangi taklim yang tergabung dalam Forkomas ini. Semoga nanti bareng-bareng di dalam surganya. Sebab dilihat dari wajah-wajahnya itu memang wajah surga semua. Kenapa? Surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Selama sebulan Ramadan kita melaksanakan dan menjalankan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, berpuasa sebulan penuh, kemudian juga malamnya kita adakan qiyamul lail, i'tikaf, dan sholat tarawih, ya. Itu sebagai tanda bahwa tujuan daripada surat Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa lah yang nanti akan menduduki surga. Surat yang sudah kami tadi bacakan di awal pendahuluan adalah wa may yattaqi wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu orang-orang yang termasuk golongan yang kita sedang berkumpul di sini. Orang-orang yang akan dikumpulkan di surga bareng dengan para nabi, ya, bareng dengan para nabiyin. Nabiyin itu kan banyak, ya. Kalau nabi satu, ya, tapi kalau nabiyin bersama para nabi. Ya, nabi kita yang hafal berapa? 25. Yang nanti kumpul dengan ibu-ibu termasuk, ya, termasuk mendampingi siapa? Suaminya. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, ya. Kalau suaminya kawin lagi, jangan khawatir. Pasti yang baru di sana itu adalah istri yang pertama. Jadi jangan khawatir loh. Kita ketawa nih. Pasti kok. Tapi yang
Oh nanti toh yang ketemu kita kok. Ya. Wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Lemes. Marah ya. Tapi bilang suaminya suruh kawin lagi marah. Tahu susah. Wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ini enggak ada. Mana tambah lemes. Ya itu tak gaya ustaz tuh gitu, ngeles gitu. Tadi berhentinya di minan nabiyyin, nah sekarang di alaihim. Jadi lumbu-lumbu dia, tahu-tahu ngeles. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Taat dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Apa perintah Allah? Kadang-kadang kalau anak sanawiyah langsung perintah Allah apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Padahal bukan hanya itu saja. Segala kebaikan itu adalah perintah Allah. Segala yang menuju kepada surga itu adalah perintah Allah. Allah tidak menghendaki umatnya untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, tidak menghendaki umatku masuk ke dalam. Makanya sampai menjelang ajalnya Rasulullah SAW yang diingat adalah umat. Ketika Rasulullah SAW dicabut oleh malaikat Israel, suruh berhenti, dan itu sakit begini, apakah umatku juga merasakan sakitnya begini? Oh iya, tolong sakitnya dilimpahkan ke saya, umatku jangan sampai sakit seperti ini ketika dicabut rohnya. Luar biasa, sayangnya luar biasa Rasulullah SAW pada umat, sampai bersabda, kullul muslimuna yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umat Islam itu akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ya. Jadi bukan salah Rasulullah, mau kecuali orang yang tidak. Mana ada ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga? Waman asoli waman atau ani dakhalal jannah.
Barang siapa yang taat kepadaku, maka itu akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang bermaksiat, tidak mau menuruti perintah Rasulullah SAW, faqad aba. Dia tidak mau masuk ke dalam surga. Itu Rasulullah SAW sangat menyayangi. Jadi kalau kita sudah disayangi oleh Allah dan Rasul, ya kita harus hati-hati menjalankan perintah Allah dan Rasul. Tapi alhamdulillah kita di Masjid Nurul Iman ini menjadi orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sebelum datang ke Masjid Nurul Iman ini, kita di rumah atau di masjid yang lain mungkin kita menjalankan sholat tahajud. Barangkali semua sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah pekerjaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah disediakan surganya. Tahajud itu luar biasa. Jadi kafirnya, tapi itu bukan tujuan dalam sholat tahajud ya. Kafirnya pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tahajud jangan ditinggalkan, walau 2 rakaat, walau rakaatain. Tapi yang namanya sholat tahajud ya, itu luar biasa. Jangan sampai ditinggal. Itu yang akan menyusuri kehidupan kita di akhirat menuju surga. Mau apa lagi ya, kita sudah usia berapa ini? Masih 25 ya. Lagi kencang-kencang. Saya seperti disampaikan oleh ketua forum udah manula ya, manula lansia, padahal baru 17 tahun ini. Apa padanya? Ya, pura-pura muda lah. Oh ya, kalau di survei Israel, oh ini masih muda. Jadi sholat tahajud ini adalah sholat yang menghubungkan cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat malam yang nilainya luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Terfoto, jadi nggak ada yang bilang Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan sebagian malam.
fatahajjat bihi, bersujud dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertahajud. Sholat tahajud itu sholat yang istilahnya ngumpet-ngumpet agar tenang, di saat manusia yang lain sedang ngorok. Kita dialog kepada Allah, sangat diperhatikan. Asa ayyam asa rabbuka maqaman mahmudan. Orang yang tahajud itu akan diberikan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia, malah alam semesta. Sampai binatang pun takut kepada orang yang tahajud. Binatang buas, maksudnya binatang buas. Ketika ada di golongan salafus salaf ya, yang orang-orang dulu itu, yang gak pernah meninggal tahajud, itu sedang mengadakan perjalanan, kemudian kemalaman di hutan. Karena nggak pernah meninggal tahajud, maka di hutan dia melaksanakan tahajud. Tahu begitu berumah, langsung di depannya ada serigala, kayak mau mengeluarkan gitu. Tapi orang itu mengatakan, ya Allah, kalau saya itu adalah rezeki serigala, maka silakan Allah mengizinkan untuk. Tapi kalau bukan rezeki serigala itu, maka pergilah, usirlah, jangan mengganggu saya sedang tahajud. Hilang tuh lari. Jadi apapun yang kita kerjakan adalah melibatkan Allah. Bukan, ya Allah, saya sedang tahajud, usir gitu, enggak. Tapi kalau saya adalah rezeki dari binatang itu, maka silakan melibatkan Allah, bukan melibatkan yang lain. Maka dengan sendirinya itu, karena Allah yang maha berkuasa, kalau toh mau menerkam juga karena Allah ya. Jadi inilah orang yang bertahajud, doanya senantiasa diterima. Makanya jangan tinggal tahajud. Jangan, sayang sekali. Habis tahajud, zikir, sebentar menuju subuh, 2 rakaat lagi. 2 rakaat sholat subuh atau apa sebelum subuh apa? Derajatnya tinggi. Karena lebih dari segala-galanya, lebih baik daripada dunia dan isi. Coba 2 rakaat
keberkahan. Itu derajatnya maqaman mahmudah, kedudukan yang tinggi. Apapun ya, duduk di manajer, disegani, jadi staf juga disegani. Di samping itu diri kita itu siangnya itu enak, tenang, tentram, damai, nggak mikir besok mau korupsi apa, itu nggak. Jadi hidupnya itu sudah tenang, gitu, karena dekatnya kepada Allah. Jadi kita ada perubahan lah. Setelah kita berkumpul-kumpul di Forkomas, ya, ada perubahan. Jadi hidup itu ternyata tenang kalau kita dekat kepada Allah. Udah tenang, Allah jadikan kalau di akhirat nanti akan berkumpul dengan para nabi, para syuhada, para siddiq, orang-orang yang jujur, wassolihin, termasuk kita orang-orang yang soleh. Orang yang soleh adalah ketika Allah memanggil nanti di akhirat akan bersama-sama satu ruangan dengan Rasulullah SAW, para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, orang-orang yang soleh semua. Mudah-mudahan perkumpulan di Forkomas ini, di sini kumpul, insya Allah di akhirat juga kita kumpul lagi. Mudah-mudahan ini saja, karena saya lihat sudah 4 kali. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat dulu, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nabiyina wa ala kulli nabiyyin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafina wa nabiyyina wa qabrana Muhammad wa sallam rabbana wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma la tada'na fi majlisina dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la dhallan illa hadaita wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واهدنا بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sambungkan asma Allah takbir.